Ibu dan Bapak dan seluruh jemaat yang kami kasihi dimanapun berada, kami dari HKBP Tanjung Priok Jakarta kembali mengunjungi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sejenak meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita awali ibadah kita ini dengan menaikkan pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 1. Andaikan Yesus, kau bukan milikku. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi landasan firman Tuhan hari ini, Senin 25 November 2024, sesuai dengan almanak gereja kita, terambil dari kitab Lukas 15 ayat 18. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Hehe nama au lau madapotor damang, dohonok kuma tu ibana, aliamang namardosa doau tu banua gijang nang dopakko. Demikian firman Tuhan. Bangkit dari keterpurukan. Ini yang menjadi judul renungan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, barangkali kita pernah mengalami kegagalan. Masa-masa bodoh. Ya, kita gagal barangkali dalam ujian. Ya, kita gagal dalam ujian CPNS, ujian sekolah, gagal dalam bercinta. Banyak barangkali kegagalan yang kita pernah alami. Tapi orang bijak berkata, kegagalan adalah keberhasilan yang masih tertunda. Artinya, Tuhan akan memberikan momen waktu yang baik agar kita dapat beroleh keberhasilan. Perumpamaan tentang anak yang hilang, ya, mengingatkan kita dalam masa-masa hidup ini ada masa-masa kegagalan, kebodohan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kamu bangkit dari kebodohanmu itu? Dari kegagalanmu itu? Kegagalan tidak perlu ditangisi. Tetapi, bagaimana bangkit dari sana? Bangkit ke atas masih semakin terpuruk. Di situ yang menjadi persoalan. Kalau kita bisa bangkit, maka kita akan membuat kegagalan itu menjadi cerita indah untuk meraih kemenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kegagalan itu adalah keberhasilan yang masih tertunda. Oleh karena itu, perlu sadar mengapa saya gagal. Apa kekurangan saya maka saya mengalami seperti itu. Nah, lihat itu. Kalau kita dapat self-correct dari sana. Dalam Efesus 5 ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita akan melihat kelemahan kita, maka kita akan menyadari, ketika kita menyadari itu, kita akan merubahnya. Mau berubah. Nah itu, berubah. Dari pikiran kita mulai perubahan itu. Ya, change your life, change your mind. Kalau kita sudah merubah dari pikiran kita, kesadaran ada tekad seperti tekad daripada anak yang gagal ini. Aku akan bangkit
dan pergi menghadap Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Jangan benarkan lagi. Tersungkurlah di hadapan Bapakmu. Maulah berubah. Mau mengakui kesalahan. Itulah dan inilah kunci keberhasilan daripada perumpamaan ini. Maka orang gagal itu tidak perlu meratapi kesalahannya lagi. Karena Bapaknya akan menerima dia. Mau menanggung setiap risiko yang dia alami. Mau mengakui kesalahan yang pernah dia lakukan. Dan mau belajar dari kesalahan itu. Dan bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Sedangkan lembu tidak mau terperosok untuk kedua kalinya di lubang yang sama. Oleh karena itu, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Setelah kita mengakui kesalahan kita itu, bangkitlah dari keterpurukan itu dan bangkitlah menjadi bersinar, menjadi hidup yang lebih baik. Lihat, raihlah keberhasilan. Sudah di depan mata keberhasilan itu. Raihlah itu dengan kesadaranmu, menyadari apa kelemahan-kelemahanmu dan memperbaikinya, mengakuinya dan melakukan hal-hal yang baik. Bangkit untuk bersinar. Amin. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan Allah Bapa di surga. Sungguh kami bersukacita dengan firman-Mu. Dikala kami pernah mengalami kegagalan, Engkau mengingatkan kami untuk tidak berputus asa, tetapi terus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakui segala kelemahan-kelemahan kami. Dan mau untuk berbuat yang terbaik di hadapan-Mu, agar hidup kami ini terus bersinar, terus semakin baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, bahkan dari zaman ke zaman. Terpuji namamu Tuhan Allah. Bapa di dalam surga, berkatilah kami dan segala rancangan-rancangan kami, usaha kami. Apa yang kami lakukan dalam hari ini, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkatinya, menjadi sukacita bagi kami, dan berkat bagi banyak orang. Hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika ada di antara kami mengalami kebodohan, kegagalan, dan lain sebagainya, Tuhan, ajar kami untuk bangkit dari keterpurukan itu. Karena Tuhan menginginkan kami datang dan bangkit, dan bahkan untuk menjadi pemenang dan bersinar menjadi alat yang Tuhan sedang pakai di dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap orang yang menderita sakit penyakit. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan untuk menyembuhkannya. Hiburkanlah orang-orang yang berduka. Kuatkan orang-orang yang sedang menderita kesengsaraan. Teguhkan iman percaya orang yang bimbang, agar percaya bahwa kuasa-Mu dapat menuntun kami ke arah yang lebih baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Berikanlah kesehatan dan umur panjang, nikmat hidup kepada saudara kami yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Berkatilah apapun yang kami lakukan hari ini. Dan bahkan impian kami, kiranya Tuhan yang memberkatinya. Dengarlah doa kami ini, Bapa, dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengakhiri pertemuan kita pada saat ini, kami mengucapkan sebuah pantun sebagai bentuk permohonan kami juga, khususnya kepada para sinodestan dan
Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendoakan kami dalam pencalonan kami sebagai preses. Kalau ada sebuah kenari, tentu di laut banyaklah cumi. Kemana lagi pilihan hati harus dicari. Kalau bukan untuk nomor 41 pendeta Donald Sianturi yang selalu di hati. Terima kasih. Selamat pagi, selamat berkarya. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.